Cerita pendek, di balik rumah sakit besar. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bab 1, Kota Tanpa Bayangan. Di sebuah kota yang selalu disinai lampu-lampu megah, berdirilah bangunan putih tinggi menjulang bernama Rumah Sakit Terang. Dari luar, ia tampak seperti tempat penyembuhan dan harapan. Namun, di bawah tanahnya yang sejuk, ada rahasia yang tak pernah disentuh sinar matahari. Konon, setiap pemimpin besar yang lahir dari kota itu selalu dikirim ke rumah sakit itu, bukan karena sakit, melainkan untuk disempurnakan. Kata mereka, demi bangsa. Tapi tak ada yang tahu apa sebenarnya yang disempurnakan itu. Seorang pria sederhana dari kota kecil pernah dibawa ke sana. Ia tidak pernah tahu mengapa namanya tiba-tiba dilulukan, disanjung, dan diangkat menjadi pemimpin negeri. Ia hanya merasa seperti sedang didorong arus besar yang tak bisa ia lawan. Bab 2, Sekolah Cahaya dan Rumah Sakit Bayangan. Di tengah kota yang sama, ada jaringan sekolah megah bernama Sekolah Cahaya. Para muridnya cerdas, berpakaian rapi, bicara seperti robot-robot kecil dengan sopan. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu belakang sekolah itu ada laboratorium tersembunyi, laboratorium yang tak pernah tertidur. Di sanalah mereka meneliti bagaimana menciptakan ulang manusia. Tidak dari debu seperti di kitab suci, tapi dari daging dan jaringan. Mereka menyebutnya bayangan manusia. Tujuan mereka sederhana tapi mengerikan, membuat pemimpin yang tidak punya hati, hanya program. Tidak bisa menolak, tidak bisa membangkang. Mereka berkata, kalau satu jatuh, kita punya cadangan. Dan di ruang-ruang kaca, berjejer sosok-sosok mirip sang pemimpin. Wajah mereka sama, senyum mereka sama, suara mereka sama. Namun mata mereka hampa, tidak ada jiwa di sana. Bab 3, Boneka di atas tahta. Ketika hari penobatan tiba, rakyat bersorak. Mereka menyambut sang pemimpin baru dengan air mata haru. Tapi di balik layar, orang-orang di ruang kendali laboratorium tersenyum dingin. Mereka menekan tombol-tombol seperti memainkan piano, dan boneka hidup itu berjalan ke mimbar, melambaikan tangan seperti manusia sejati. Lihatlah, kata seorang ilmuwan tua dengan nada puas, bangsa ini akhirnya punya pemimpin yang tidak akan pernah membantah. Sejak hari itu, negeri itu tampak damai. Tapi kedamaian itu aneh. Tidak ada yang berani protes. Tidak ada yang bertanya. Semua mengikuti arahan dari layar-layar besar yang menggantung di tiap jalan. Rakyat lupa apa itu hati nurani. Namun di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda miskin yang berkata pelan, senyumnya tak seperti dulu. Dan kalimat itu menjadi bara yang perlahan membakar semuanya. Bab 4, Kebenaran mulai retak. Malam hari, pemuda itu menyelinap masuk ke Rumah Sakit Terang. Ia menuruni tangga rahasia yang tersembunyi di balik dinding putih. Di bawah sana, ia melihat pemandangan yang membuat lututnya gemetar, puluhan tubuh yang serupa pemimpin, tidur di dalam tabung kaca berisi cahaya biru. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan oleh ketakutan. Lalu ia mendengar bisikan, bukan dari manusia, tapi dari dalam hatinya. Jangan takut, engkau sedang melihat kegelapan terakhir sebelum terang datang. Ia tahu itu bukan suara dirinya. Itu suara Tuhan, dan sejak saat itu, ia bersumpah, rahasia ini harus dibongkar, agar rakyat tahu bahwa mereka telah dipimpin oleh bayangan, bukan manusia sejati. Bab 5, Pemberontakan Jiwa. Keesokan harinya, rakyat mendengar berita aneh. Ada seseorang yang menyiarkan rekaman rahasia dari bawah tanah rumah sakit. Dalam rekaman itu, tampak puluhan wajah sang pemimpin, sama persis. Rakyat gemetar. Dunia berhenti sejenak. Semua yang selama ini mereka puja ternyata hanya pantulan dari bayangan buatan tangan manusia. Suara gemuruh pun terdengar dari berbagai penjuru negeri. Bukan suara perang, melainkan suara kebangkitan kesadaran. Orang-orang menatap langit dan menangis, bukan karena marah, tapi karena malu. Mereka sadar, mereka telah memuja boneka. Mereka lupa pada Tuhan yang sejati. Bab 6, Firman di tengah reruntuhan. Dan di tengah reruntuhan kota yang terbakar oleh kebenaran, seorang tua berdiri di atas puing-puing, membaca kitab dengan suara bergetar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara. Lalu ia menutup kitab itu, menatap langit, dan berkata, kini kita tahu, bangsa ini tak butuh boneka. Bangsa ini butuh hati yang tunduk pada Tuhan. Bab 7, Kebangkitan.
Rakyat mulai membangun kembali negerinya. Mereka tidak lagi percaya pada wajah, kata, atau janji. Mereka hanya percaya pada hati yang takut akan Tuhan. Sang pemimpin sejati pun lahir, bukan dari laboratorium, bukan dari partai, tapi dari doa rakyat yang menangis di tengah malam. Dan kali ini, tak ada bayangan yang bisa menirunya. Karena yang diurapi Tuhan tak bisa dicelone oleh siapapun. Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan rakyat negeri itu pun akhirnya benar-benar merdeka. Bukan karena revolusi senjata, tetapi karena revolusi hati. Kebenaran telah menang, dan terang Tuhan pun kembali menyinari bangsa itu. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka.